Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, saya Safa Kalyawardani dan teman saya Arvinda Yunita dan Januari Safitri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis teori pendidikan kritis Freire terhadap pendidikan Indonesia di masa pandemi. Yang pertama kita bahas mengenai biografi Freire. Next. Paulo Freire lahir di Recife, sebuah kota pelabuhan yang terletak di timur laut Brasil pada tanggal 19 September 1921 dari keluarga menengah atas. Freire prihatin terhadap kondisi pendidikan di Brasil yang penduduknya mengalami buta huruf tinggi. Kemudian Freire berdedikasi menjadi kepala lembaga bantuan pendidikan kultural Extension Service dan membangun pendidikan di Brasil. Kemudian latar belakang adanya pandemi COVID menimbulkan dampak buruk dalam berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Adanya PSBB mengakibatkan pembelajaran dilakukan secara online. Dalam pembelajaran online juga muncul beberapa tantangan dan hambatan. Banyak peserta didik yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, beban tugas yang banyak, dan format pengumpulan tugas yang beragam membebani peserta didik. Hal tersebut memperjelas bahwa peserta didik harus menggali materi pelajaran secara mandiri, sedangkan guru hanya menjelaskan tanpa ruang dialog untuk membebaskan peserta didik. Pembelajaran online tidak sejalan dengan model pembelajaran dalam pendidikan kritis yang lebih menekankan kepada upaya-upaya jalinan interaksi dan komunikasi dua arah secara langsung. Sebab dalam pendidikan kritis, hubungan pendidik dan peserta didik terjadi secara dialogis. Kasus ini juga dapat dikaitkan dengan tokoh pemikiran pendidikan yaitu Paulo Freire, yaitu mengenai pendidikan kaum tertindas. Pada pandemi COVID ini dapat dilihat banyak terjadi dehumanisasi yang dilakukan oleh sekolah. Peserta didik dituntut untuk terus tunduk, taat, dan mematuhi apa yang diperintahkan kepadanya. Peserta didik dirampas kemanusiaannya oleh sekolah yang kerjasama dengan sistem kelas atas. Fenomena tersebut dapat kita bagi menjadi dua subjek, yaitu kaum penindas dan kaum tertindas. Penindas melakukan kekerasan kepada tertindas melalui penaklukan moral dan intelektual yang dimiliki tertindas. Hal inilah yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia, terutama pada saat pandemi dituntut untuk penguasaan teknologi dan aplikasi. Next. Kemudian tujuan pembahasan. Yang pertama, untuk menganalisis keterkaitan teori pendidikan kritis Freire dan pembelajaran online. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif pembelajaran online dalam masa pandemi. Yang ketiga, untuk menjelaskan teori dehumanisasi dan humanisasi terhadap pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, menjelaskan keterikatan masalah pendidikan di Indonesia dengan teori pendidikan kritis Freire. Next. Pendidikan kritis menurut Paulo Freire yaitu pendidikan yang selalu berorientasi dalam suatu penyelesaian masalah sesuai dengan zaman. Pendidikan kritis mengarah pada siswa dan siswi untuk membicarakan masalah-masalah yang ada di lingkungan, baik masyarakat maupun pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain-lain, serta berani untuk langsung terjun dalam menyelesaikan masalah. Pemikiran kritis Freire berangkat dari pemberantasan buta huruf di Brazil. Pemberantasan ini dilakukan secara mekanis dengan sistem seperti bank, yaitu mendepositkan huruf dan kata bagi orang yang buta huruf. Orang-orang yang diajarkan hanya sekedar menampung dan menghafalkan kata dan huruf yang telah disetorkan oleh guru. Menurut Freire, program pemberantasan buta huruf seharusnya menumbuhkan kesadaran masyarakat atas eksistensi dan hak-hak mereka di dunia ini. Manusia menjadi subjek yang bebas dan merdeka, bukan objek yang tertindas. Pendidikan sendiri harusnya membebaskan dan menyadarkan manusia. Freire menekankan pada penyadaran atas realitas dan eksistensi manusia di dunia ini. Menurut Freire ada dua model pendidikan, yaitu yang membelenggu dan pendidikan yang membebaskan. Next. Kami mengambil dua tesis Freire, yaitu dehumanisasi pendidikan dan humanisasi pendidikan. Dehumanisasi adalah ungkapan nyata dari alienasi atau keterasingan dan dominasi yang sekedar memindahkan ilmu pengetahuan, bukan memberdayakan masyarakat melalui ilmu pengetahuan. Pendidikan menjadi sebuah dominasi yang menganggap manusia hanya sebagai gelas kosong yang harus diisi air. Karena dominasi ini, pendidikan dianggap hanya untuk menjinakkan kesadaran manusia yang dianggap menjadi sebuah gelas kosong.
Sementara itu, humanisasi merupakan proses pembebasan dan pemberdayaan masyarakat melalui ilmu pengetahuan. Humanisasi juga dapat berarti pemerdekaan dari situasi-situasi yang menindas. Next. Kami mengambil studi kasus pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Berikut merupakan beberapa headline terkait dengan pembelajaran online di masa pandemi. Next. Permasalahan yang diangkat sendiri itu sejak pandemi COVID di Indonesia, sistem belajar yang semula tatap muka kini berubah menjadi terbatas. Sistem pembelajaran selama pandemi COVID ini dilakukan secara online melalui perantara perangkat seperti PC, laptop, dan HP yang telah menginstal aplikasi tertentu. Namun suatu perubahan yang terjadi secara mendadak mengakibatkan banyak permasalahan, seperti yang pertama adalah banyak siswa dan orang tua yang kurang memahami permasalahan teknologi saat ini. Yang kedua adalah kurangnya interaksi pembelajaran antara guru dan siswa. Guru hanya memberi tugas kepada siswa melalui WhatsApp tanpa menjelaskan terlebih dahulu sehingga siswa merasa kesulitan. Yang ketiga adalah beban tugas yang diberikan banyak, sementara itu waktu mengerjakan singkat. Dan yang keempat adalah berkurangnya nilai-nilai karakter yang seharusnya diberikan guru pada siswa. Ini akibat dari kurangnya interaksi atau komunikasi secara langsung antara guru dan siswa. Permasalahan ini mengakibatkan degradasi moral yang menyebabkan adanya pendidikan yang tidak efektif dan tidak penuh cinta kasih. Siswa menjadi terbatas dalam mengeksplorasi minat dan bakatnya karena tidak didukung oleh pengarahan yang seharusnya dilakukan oleh para guru. Next. Ini merupakan kutipan yang diambil dari buku Politik Pendidikan Paulo Freire, yaitu pada dasarnya salah satu perbedaan utama antara pendidikan sebagai sebuah kewajiban humanis dan liberal di satu sisi dengan dominasi dan dehumanisasi, sedangkan di sisi lain adalah bahwa dehumanisasi merupakan proses pemindahan ilmu pengetahuan, sedangkan humanisasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat melalui ilmu pengetahuan. Next. Nah, analisis dehumanisasi dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 dari masalah yang diangkat ini terhadap dehumanisasi pendidikan di dalamnya. Guru hanya sekedar melakukan transfer ilmu kepada siswa melalui materi dan tugas yang dikirim melalui platform tertentu. Padahal seharusnya pendidikan harus memberdayakan dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan cara berpikir. Pembelajaran ini memang mengarah pada student centered dan dapat membuat siswa lebih kreatif belajar secara mandiri, tapi pada kenyataannya siswa kesulitan jika harus belajar mandiri tanpa bimbingan guru. Dalam model pembelajaran ini guru justru menjadi pihak yang mendominasi siswa. Banyak guru yang memberikan tugas berat kepada siswa tanpa menjelaskan materi pendukung. Komisi Perlindungan Anak Indonesia banyak menerima laporan dari orang tua siswa yang mengadukan bahwa anak-anak mereka stres karena beban tugas yang diberikan oleh para guru yang sangat berat dan hampir diberikan setiap hari. Guru ini belum mampu menyusun strategi pembelajaran yang tepat untuk siswanya, sehingga mengikuti apa yang mereka rasa benar, dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah siswa. Dalam model pembelajaran seperti ini, guru justru menjadi pihak yang mendominasi siswa. Banyak guru dan sekolah yang masih ngeyel untuk mengejar ketercapaian kurikulum di tengah kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini, sehingga memaksakan peserta didiknya untuk menerima materi dan tugas yang sangat banyak setiap hari. Berkat tindakan egois ini, siswa merasa sangat terbebani, bahkan hingga jatuh sakit. Ada sebuah istilah yang dipakai Paulo Freire dalam menjelaskan tentang dehumanisasi yang terjadi di dalam pendidikannya, yaitu dengan istilah pendidikan gaya bank. Segala sesuatu tentang standar pendidikan diatur oleh guru dan penyelenggara pendidikan. Murid hanya tinggal menerima, mencatat, menghafal, mendengarkan, patuh, dan disiplin seperti robot. Next. Nah, ini merupakan beberapa akibatnya. Yang pertama adalah siswanya sekedar menerima materi dari guru tanpa memahami esensi sebenarnya dari materi yang mereka terima. Dan yang kedua adalah siswa tidak optimal dalam melakukan pembelajaran akibat keterbatasan perangkat maupun sinyal atau jaringan. Dan ketiga merupakan siswa mengalami stres karena beban tugas yang terlalu banyak. Dan yang terakhir adalah orang tua siswa harus mengeluarkan biaya lebih untuk kuota internet karena terkadang kuota internet dari pemerintah ini tidak bisa mencakup seluruh platform yang digunakan oleh para guru. Next.
Selanjutnya adalah analisis teori humanisasi. Nah, menurut Freire sendiri, humanisasi pendidikan ialah proses pemberdayaan masyarakat dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan dehumanisasi pendidikan hanya memindahkan ilmu pengetahuan. Jadi bedanya ada di pemberdayaan dan pemindahan ilmu pengetahuan. Nah, pemikiran humanisme Freire lebih mengarah ke pembebasan. Kami bebas dari keterbelengguan dan ketertindasan dan segala hal tentang kebebasan manusia yang terganggu dari hal apapun. Dalam dialog bersama Mashido, Freire mengatakan bahwa pendidikan memiliki aksi politis dan seharusnya memiliki sifat mendidik. Pandangan Freire ini dilatar belakangi karena terjadinya ketimbangan pendidikan di masyarakat. Hal ini dapat dilihat adanya perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain saat pelaksanaan sekolah online. Ada dua kategori masyarakat yang dapat dianalisis menggunakan teori humanisasi ini. Nah, analisis masalah humanisme sendiri atau humanisasi ini yang disoroti dalam pendidikan Indonesia era pandemi adalah ketimbangan ekonomi. Mengapa ketimbangan ekonomi? Karena tidak seluruh masyarakat Indonesia berada di kelas menengah ke atas. Hal ini dilihat dari pelaksanaan belajar online ada dua tipe masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan anak saat belajar online. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan anak biasanya akan menyediakan guru pribadi, tempat yang memadai, perangkat yang mendukung sekolah online dan segala fasilitas yang membuat anak nyaman. Nah, yang kedua itu masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Mereka biasanya mengalami keterbatasan PC atau perangkat jenisnya. Juga ada yang tidak mampu membeli kuota, walaupun Kemendikbud sudah mengadakan bantuan kuota, tetapi kuota tersebut tidak dapat mengakses seluruh aplikasi. Nah, yang terakhir adalah mereka yang berada di garis kemiskinan. Biasanya mereka memilih menggunakan uang untuk hidup daripada membeli kuota internet atau perangkat pendukung sekolah online. Selain itu, beban tugas juga menjadi salah satu hal yang dapat diangkat dan dianalisis. Karena pada saat pandemi, banyak guru hanya memberi tugas tanpa memberi kebebasan atau menjelaskan kepada siswa bagaimana sih seharusnya tugas tersebut dikerjakan. Banyak siswa pula yang pada akhirnya hanya mengerjakan sebisanya atau bahkan membayar orang atau biasa disebut joki untuk mengerjakan tugas mereka agar tetap mendapat nilai yang bagus. Nah, seperti pada inti pertama, bahwa pemikiran humanisme Freire lebih mengarah ke pembebasan, yakni bebas dari ketertindasan, keterbelengguan, dan segala hal tentang kebebasan manusia yang terganggu apapun. Kutipan ini diambil dari buku Politik Pendidikan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tujuan dari humanisasi sendiri ialah sosial dan kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup bagi dirinya sendiri. Sistem pendidikan di masa pandemi dianggap tidak efektif karena manusia tidak bisa bertindak atas dirinya sendiri. Mereka terbatasi oleh keadaan dan sistem pendidikan yang darurat. Nah, mengapa sih kok bisa kayak gitu? Nah, karena persiapan yang kurang dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Freire beranggapan bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia. Manusia memiliki hak untuk menentukan jalannya dan mengasah apa yang ia miliki. Pendidikan juga seharusnya menjadi pengawal kehidupan dan tidak semestinya bersifat otoriter. Pendidikan humanis menurut Freire ada 3. Yang pertama, pendidikan yang memperjelas bahwa harus memerdekakan dan membebaskan. Yang kedua, pendidikan yang harus menjadi pendamping setiap kondisi siswa. Dan yang terakhir adalah pendidikan emansipatoris, yaitu pendidikan yang bukan hanya menjalankan perannya sebagai proses pengalihan pengetahuan, tetapi juga mengetahui dan harus menjadikan peserta didik sebagai makhluk yang menjadi subjek dan hidup secara aktif. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah pendidikan sejatinya harus membebaskan manusia dari segala macam bentuk penindasan. Pendidikan menjadi sebuah kewajiban yang humanis dan liberal yang menjadikan ilmu pengetahuan menjadi sebuah media untuk memberdayakan masyarakat. Namun pada kenyataannya, pendidikan masih membelenggu dan menimbulkan dehumanisasi. Padahal seharusnya diterapkan praktik pendidikan humanis. Tujuan dari humanisasi adalah sosial dan kebutuhan manusia sebagai makhluk bagi dirinya sendiri. Pembelajaran daring di masa pandemi belum mencerminkan pendidikan yang humanis. Sebaliknya, pembelajaran modern ini mencerminkan pendidikan yang membelenggu atau mempraktikkan dehumanisasi pendidikan. Siswa dibelenggu oleh sistem pembelajaran yang ada dan harus mengikuti model pembelajaran yang diberikan oleh guru. Hal ini bisa membuat siswa menjadi tertekan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian.